Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai laporan tugas besar analysis data pada dataset supermarket. Namun izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kerin Anggraini. Nama saya Nova Rafida Putra. Nama saya Muhammad Rizky Dawat. Baik, yang pertama ke deskripsi. Dataset yang kami pilih yaitu supermarket, dataset yang berisi catatan transaksi, penjualan dari bisnis retail yang khusus menjual perlengkapan kantor, furniture, dan produk teknologi. Dataset yang kami ambil digunakan untuk menganalisis pola penjualan, perilaku pelanggan, dan performa produk berdasarkan transaksi yang terjadi di sebuah supermarket. Selanjutnya deskripsi datasetnya. Dataset ini mencakup ribuan catatan transaksi yang berisi informasi detail mengenai pesanan, pelanggan, produk, wilayah penjualan, serta nilai transaksi seperti quantity sales, diskon, dan profit. Dataset ini memiliki jumlah kolom sebanyak 21 dan jumlah baris sebanyak 9.994. Berikut ada nama kolomnya. Yang pertama ada kategori, subkategori, product name, manufacturer, sales, quantity, diskon, profit, profit ratio, order ID, order date, ship mode, customer name, segment, country, city, state, postal code, region, dan number of records. Selanjutnya, Microsoft Excel. Pada kolom number of records, profit, sales, dan quantity masih ditemukan ketidaksesuaian tipe data, di mana nilai numerik tersebut masih menggunakan format general. Pada kolom-kolom tersebut seharusnya bertipe integer, agar dapat diproses dalam perhitungan dan analisis data. Maka dari itu, untuk cara mengubahnya, yaitu dengan pilih baris mana yang akan diubah, lalu mengklik kanan, dan terdapat pilihan berupa format cells. Dalam format cells tersebut, yang awalnya general, diganti menjadi number seperti pada gambar di bawah ini. Ini hasilnya yang sudah kami sesuaikan tipe datanya, yang awalnya general menjadi number. Untuk selanjutnya itu pivot table, di mana kita membuat tiga pivot table di sini. Yang pertama ada jumlah transaksi pada setiap kategori produk. Pivot table ini bertujuan untuk mengetahui jumlah transaksi pada setiap kategori produk. Menunjukkan perbedaan jumlah transaksi antar kategori. Dari data tersebut dapat dilihat kategori produk dengan jumlah transaksi yang lebih banyak dibandingkan kategori lainnya. Berikut untuk pivot table-nya. Selanjutnya pivot table yang kedua, itu jumlah pelanggan pada setiap kota. Pivot table ini menampilkan jumlah pelanggan pada setiap kota dengan mengurutkan pelanggan dari yang terbanyak sampai ke terkecil. Dari data tersebut dapat dilihat kota dengan jumlah pelanggan paling banyak dibandingkan kota lainnya. Berikut gambar pivot table-nya. Selanjutnya pivot table yang terakhir, yaitu jumlah transaksi berdasarkan metode pengiriman dan region. Pivot table ini menampilkan jumlah transaksi berdasarkan metode pengiriman dan region. Data tersebut dikelompokkan untuk melihat perbedaan jumlah transaksi pada setiap metode pengiriman di masing-masing regionnya. Berikut pivot table-nya. Selanjutnya ke SQL, di mana dengan ini kami mengubah dataset yang dari Excel kita convert ke SQL. Yang pertama ini ada query select. Query select ini digunakan untuk memilih data apa saja yang akan ingin ditampilkan di dalam tabel query. Pada query ini, kami menampilkan kategori sales dan profit sebagai data utama. Jadi, kolom lain yang ada di dataset supermarket tidak ditampilkan dan hasil query-nya hanya berisi kategori produk, nilai penjual, dan keuntungan. Berikut implementasi query-nya dan berikut output-nya. Selanjutnya ke query yang kedua, yaitu query where. Query ini digunakan untuk memfilter data. Pada query ini, kami hanya ingin menampilkan data dengan kategori teknologi, sehingga hasil query yang muncul hanya berisi transaksi produk kategori teknologi, beserta nilai sales dan profitnya, sementara kategori lainnya itu tidak ditampilkan. Berikut implementasi query-nya, dan ini outputnya. Selanjutnya query yang ketiga itu ada group by. Query group by ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Pada query ini, kami mengelompokkan data berdasarkan kategori, kemudian menghitung total quantity untuk mengetahui jumlah produk yang terjual pada setiap kategori. Hasilnya menampilkan total quantity dari masing-masing kategori produk. Berikut implementasi query-nya dan
Berikut outputnya. Selanjutnya ada query order by. Query order by ini digunakan untuk mengurutkan hasil query. Pada query ini, kami mengurutkan hasil pengelompokan kategori berdasarkan total quantity dari yang paling besar ke yang paling kecil atau descending. Jadi, kami dapat melihat kategori produk dengan jumlah penjualan terbanyak. Berikut informasi query-nya dan berikut output-nya. Selanjutnya, ke query max. Query max ini digunakan untuk mengetahui nilai diskon paling besar yang pernah diberikan. Pada query ini, kami menggunakan fungsi max pada kolom diskon untuk mengambil nilai diskon tertinggi dari seluruh data transaksi. Jadi, kami dapat melihat batas maksimum diskon yang diterapkan pada penjualan. Hasil diskon yang paling besar yaitu 80%. Berikut query-nya dan berikut output-nya. Lanjut ke query yang terakhir yaitu query min. Query min ini digunakan untuk mengetahui jumlah produk terjual paling sedikit. Pada query ini, kami menggunakan fungsi min untuk melihat nilai quantity terkecil yang ada pada dataset. Quantity terkecilnya yaitu 1. Berikut implementasi query-nya dan berikut output-nya. 1. Selanjutnya, pada penggunaan tableau di sini kami membuat 5 grafik. Yang pertama yaitu jumlah quantity berdasarkan kategori dan region. Di sini kami menggunakan grafik bar. Nah, grafik bar ini menunjukkan jumlah quantity penjualan berdasarkan kategori produk di setiap region. Terlihat bahwa region West memiliki quantity tertinggi, sedangkan region South terendah, dan dengan office price sebagai kategori yang paling dominan di semua region. Lalu yang kedua, di sini kami menentukan jumlah kuantitas sales berdasarkan region menggunakan graphic shape. Graphic shape ini menunjukkan quantity sales dan berdasarkan region, di mana setiap titik terlihat dari data penjualan masing-masing wilayah. Terlihat bahwa sebagian besar quantity berada pada nilai rendah dengan sales yang berbeda di setiap region. Lalu yang ketiga, di sini kita menggunakan heatmap profit, di mana grafik heatmap ini menampilkan nilai profit ratio berdasarkan hari dan bulan pemesanan. Di warna biru ini menunjukkan profit lebih tinggi dan orange menunjukkan profit lebih rendah atau negatif. Lalu yang keempat, kami menggunakan sales berdasarkan bulan pemesanan dengan menggunakan graphic square. Graphic square ini menampilkan nilai sales berdasarkan bulan pemesanan dan setiap titik menunjukkan satu transaksi penjualan pada bulan tertentu. Sedangkan persebaran titik menggambarkan perbedaan nilai penjualan. Dan semakin banyak titik pada suatu bulan, berarti semakin banyak juga transaksi yang terjadi pada periode tersebut. Lalu yang terakhir di sini, kami menentukan total penjualan berdasarkan metode pengurunan. Di sini kami menggunakan grafik density. Nah, grafik density ini menunjukkan total penjualan atau sales berdasarkan metode pengiriman, di mana setiap titik ini menunjukkan nilai penjualan pada masing-masing metode pengiriman. Terlihat bahwa nilai sales tersebar pada beberapa metode pengiriman dengan sebagian besar transaksi berada pada kisaran nilai penjualan yang mirip. Namun jumlah titiknya berbeda di tiap metode pengiriman. Lalu untuk dashboardnya di sini merupakan ringkasan dari grafik-grafik sebelumnya. Terdapat jumlah quantity berdasarkan kategori dan region. Lalu ada jumlah kuantitas sales berdasarkan region. Lalu ada juga nilai sales berdasarkan bulan pemesanan. Ada heatmap profit dan yang terakhir ada total penjualan berdasarkan metode pengiriman. Lalu yang selanjutnya kami menggunakan Python. Di sini kami menggunakan 13 code. Yang pertama itu mengimport library terlebih dahulu. Library pandas ini digunakan untuk membaca dan mengolah dataset dalam bentuk tabel seperti melihat data, kolom, dan melakukan pengelompokan data. Yang terlihat pada gambar tersebut, di sini kami sudah memasukkan dataset yang sebelumnya. Lalu yang kedua di sini untuk menentukan struktur data kami menggunakan kode DF info. Kode DF info ini digunakan untuk melihat informasi mengenai dataset ini, seperti jumlah baris dan kolom, nama kolom, serta tipe data dari setiap kolomnya. Lalu yang ketiga, informasi data. Nah, kode deskriptif ini digunakan untuk memasukkan statistik dari data numerik dalam dataset. Lalu ada missing values. Kode DF isNull sum ini digunakan untuk mengecek apakah terdapat data yang kosong seperti missing values pada setiap kolom dataset. Terlihat pada gambar ini bahwa terdapat data kosong missing value pada dataset kami.
sehingga data dapat langsung digunakan untuk proses analisis tanpa perlu dilakukan penanganan terhadap mesin coding. Lalu yang kelima, menghitung jumlah nilai unik. Di sini kode defining unit digunakan untuk menghitung jumlah nilai unik pada setiap kolom datasetnya. Baik. Selanjutnya ada jumlah transaksi per kategori. Grafik ini menampilkan jumlah transaksi pada setiap kategori produk dalam dataset supermarket. Selanjutnya, ada distribusi quantity. Grafik ini digunakan untuk melihat sebaran jumlah produk yang terjual dalam setiap transaksi pada setiap dataset supermarket. Selanjutnya, ada quantity terjual per subkategori. Grafik ini digunakan untuk melihat jumlah produk yang terjual pada setiap subkategori dalam dataset supermarket. Selanjutnya ada tren jumlah transaksi per tahun. Grafik ini menampilkan jumlah transaksi yang terjadi pada setiap tahun dalam dataset supermarket. Selanjutnya ada quantity berdasarkan segmen. Grafik ini menampilkan sebaran nilai quantity berdasarkan segmen pelanggan dalam dataset supermarket. Dan yang selanjutnya ada proporsi transaksi per region. Grafik ini menampilkan proporsi jumlah transaksi pada setiap region dalam dataset supermarket. Dari grafik tersebut dapat dilihat region mana yang memiliki proporsi transaksi paling besar. Berikut proporsi transaksi per region. Baik, selanjutnya itu untuk mengidentifikasi kekurangan dari tools yang kami gunakan dalam proses analitik data yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel, SQL, Tableau, dan Google Colab. Kami menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan. Contohnya pada Microsoft Excel, analisis yang dilakukan masih terbatas pada pengolahan data dasar seperti pivot table dan visualisasi sederhana, sehingga kurang fleksibel untuk analisis data dalam jumlah besar. Selanjutnya pada SQL, query yang digunakan sudah mampu melakukan pengelompokan dan agregasi data, namun masih terbatas pada analisis dasar dan belum mencakup analisis yang lebih kompleks atau optimalisasi performa query. Nah, lalu pada tabel sendiri, visualisasi yang dihasilkan ini pasti sudah termampu, tetapi interaktivitas dalam dashboard ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan filter atau drill down-nya yang lebih mendalam lagi. Selanjutnya, pada Google Colab, proses data analisis itu sudah dilakukan, namun masih terbatas pada analisis deskriptif dan visualisasi dasar. Belum sampai pada tahap permodelan atau analisis lanjutan. Selanjutnya, kesimpulan keseluruhan analitik data. Berdasarkan keseluruhan proses analitik data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dataset supermarket berhasil memberikan gambaran mengenai pola penjualan, perilaku pelanggan, serta performa produk berdasarkan kategori, region, dan waktu. Analisis menggunakan Excel, SQL, Tableau, dan Google Colab saling melengkapi satu sama lain dalam menyajikan insight dari sudut pandang yang berbeda. Hasil analitik menunjukkan bahwa terdapat kategori dan region yang lebih dominan dalam transaksi, serta pola pembelian pelanggan yang cenderung konsisten. Secara keseluruhan, proses analitik data ini membantu kami memahami pentingnya pengelolaan data yang sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sebenarnya manfaat analitik data yang telah dipelajari, menurut saya sebuah kemampuan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna. Dengan menggunakan Excel, SQL, Tableau, maupun Google Colab, saya menjadi lebih memahami cara membaca pola ataupun hubungan antar data. Hal ini sangat bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan data, bukan hanya asumsi. Nah, bagi saya sendiri, analitik data ini pastinya memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis dan logis pastinya. Saya belajar bagaimana sebuah masalah dapat dianalisis melalui data, mulai dari proses pengolahan, analisis, hingga visualisasi. Kemampuan ini pastinya sangat berguna di dunia kerja nanti, terutama dalam menyajikan data agar mudah dipahami oleh orang lain. Menurut saya sendiri, itu manfaatnya itu ada banyak, yaitu pemahaman terhadap penggunaan berbagai tools analitik. Terus saya belajar bahwa setiap tools seperti Excel, SQL, Tableau, dan Google Colab memiliki kelebihan masing-masing. Dengan analitik data, saya dapat menyampaikan hasil analisis secara lebih akurat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.